Pemirsa, petugas dan relawan kembali berhasil menemukan jenazah di desa Cijedil, Cugenang, Cianjur, Jawa Barat. Ya, pemirsa, korban berjenis kelamin perempuan. Petugas gabungan bersama relawan kembali menemukan jenazah di desa Cijedil pada Minggu pagi, di mana korban yang ditemukan pada hari ini berjenis kelamin perempuan dengan perkiraan sementara berusia dewasa. Jenazah langsung dievakuasi petugas ke rumah sakit untuk diidentifikasi. Hingga kini petugas masih melanjutkan pencarian korban gempa Cianjur, Jawa Barat. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini terkait penanganan korban gempa bumi Cianjur, kita bergabung dengan rekan kami Wilson Purba di desa Cijedil, Cugenang, Jawa Barat. Selamat siang Wilson, bagaimanakah proses evakuasi hari ini? Sudah berapa jumlah korban yang sudah berhasil ditemukan dan berapa yang belum? Baik Pram, sejak pagi tadi pukul 7 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat sudah ada 2 jenazah yang ditemukan di kawasan Cijedil ini. Satu tadi pagi ini ditemukan adalah perempuan dewasa dan sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat tadi 1 jenazah laki-laki ini ditemukan tepat di belakang saya ini, yang saat ini tim SAR gabungan ini masih terus melakukan pencarian di kawasan ini. Nah, Pram dan juga Stefani, pencarian terus dilakukan di kawasan ini karena memang diperkirakan ini menjadi lokasi reruntuhan bangunan yang tertimpa longsor seperti itu. Saat ini terus dilakukan dan saat ini metode yang digunakan adalah dengan menggunakan cangkul dan juga skop dan juga tangan oleh pihak kepolisian karena memang kita lihat bagian atas di sini sudah terlihat puing-puing dari reruntuhan bangunan, sehingga untuk sementara memang alat berat tidak diturunkan, yang diturunkan adalah gunting dan juga gergaji listrik saat ini. Gergaji mesin maksud kami. Nah, saat ini prosesnya memang sedang digali. Saat ini di sini kami bisa melihat sedikit dari sini ada puing di sana, Pram dan juga Stefani, seperti dinding dan juga bangunan atap rumah yang terlihat di dalam. Dan sedikit ruangan ini sudah mulai terlihat, namun memang sedikit ruangan ini dalamnya juga terlihat ada beberapa puing yang ada di dalam, dan tentunya diharapkan di sini juga ada korban gempa sehingga bisa langsung diidentifikasi dan langsung diserahkan kepada keluarga. Nah, saat ini memang ratusan tim SAR gabungan ini turun hari ini juga untuk membantu proses pencarian evakuasi, karena jika kemarin informasi dari BNPB maksud kami ada 14 yang belum ditemukan, dan hari ini sudah ada 2 yang ditemukan di kawasan ini, artinya tinggal 12 lagi jenazah yang masih dicari oleh tim evakuasi gabungan. Nah, berbeda dengan kemarin Pram dan juga Stefani, jika kemarin di tempat kami ini ada di kawasan puncak, ada 2 eskavator yang diturunkan untuk menggali tanah di kawasan ini, namun hari ini memang tidak dilakukan karena memang sudah dilihat polanya dan juga dipetakan seperti apa kondisi di bawah ini. Rencananya juga masih akan diturunkan untuk mencari jenazah di bagian bawah, yang memang di bagian bawah ini masih diduga masih banyak rumah-rumah yang runtuh akibat longsor. Di bagian ini memang yang belum digali, Stefani dan juga Pram, nanti rencananya akan kembali digali karena memang kalau bagian atas sana ini adalah persawahan dan bagian sini ini adalah rumah warga, sekitar 17 rumah warga yang ada di sini. Dan warga juga mengatakan masih ada beberapa sanak keluarganya, misalnya kayak di bagian depan saya ini ada 3 anggota keluarga yang dinyatakan hilang pada saat terjadi longsor, dan kemudian di belakang saya ini adalah seorang ayah kemarin mengatakan 2 orang putrinya berusia 19 tahun dan juga 13 tahun dinyatakan masih hilang dan diperkirakan memang berada di rumah saat kejadian longsor ini terjadi di kawasan ini. Nah, jika kemarin juga di bawah sana, tepatnya di sisi tengah atau di bagian badan jalan, ini 2 hari lalu tidak turunkan alat berat, namun sejak kemarin alat berat sudah diturunkan, namun memang tidak sebesar alat berat eskavator yang ada di atas. Ini yang diturunkan adalah yang sedikit lebih kecil seperti itu untuk mengeruk tanah di bagian badan jalan, karena memang di bagian badan jalan ini juga terdapat rumah-rumah warga. Ada beberapa tembok di sana yang sudah mulai terlihat dan masih terus digali. Sementara di bagian jurang di bawah sana, Stefani dan juga Pram, juga terus dilakukan pencarian karena memang kemarin di sana ditemukan ada 3 jenazah
yang tentunya ini juga diperkirakan masih ada jenazah lagi di bawah karena memang ditemukan ada beberapa identitas yang ada di bawah. Namun jika di paling bawah atau di dasar jurang, Pram dan juga Stefani, alat berat tidak diterjunkan karena memang medannya yang cukup terjal seperti itu. Jurangnya ini berada di kedalaman sekitar 20 meter, lalu kemiringannya ini sekitar 60 sampai 75 derajat, sehingga untuk menurunkan alat berat ke sana ini harus membutuhkan strategi yang tepat sehingga alat berat bisa diterjunkan dan juga bisa tentunya mengevakuasi jenazah. Untuk sementara memang tidak diturunkan karena metode yang digunakan adalah pengairan, Pram dan juga Stefani. Artinya si tanah-tanah di bawah ini diairi oleh tim evakuasi dan kemudian air-air ini akan membawa tanah lebih turun dan juga lebih gembur sehingga nanti dinilai akan lebih mudah untuk mencari warga yang hilang. Dan saat ini juga kemarin memang syukurnya di kawasan ini hujan hanya rintik-rintik, tidak hujan deras, sehingga tanah di sini cukup padat, sehingga kami menginjak di sini juga ini cukup aman, Pram dan juga Stefani. Berbeda dengan kemarin yang sangat berlumpur seperti itu, sehingga untuk berjalan pun kami susah karena pasti ketika kami menginjakkan sesuatu di sini ini akan masuk ke dalam, tapi hari ini lebih safety gitu, seperti itu. Nah, kami juga di sini sudah menggunakan APD lengkap seperti helm, ini sarung tangan karena memang saat ini diindikasikan jika memang ada minyak-minyak seperti itu di bagian tanah-tanah sini, seperti itu menjadi salah satu bentuk bahwa ada jenazah di situ. Namun itu juga menjadi tricky, Pram dan juga Stefani, karena memang di wilayah ini banyak ternak warga, sehingga kemarin ditemukan ada seperti minyak, namun saat dibongkar ternyata itu adalah bangkai ternak warga. Nah, tujuan memakai sarung tangan dan tentunya masker adalah ketika sudah 5-6 hari terkubur, ini jenazah biasanya akan mengeluarkan minyak dan juga bakteri, agak sulit untuk akan berbahaya bagi kesehatan, sehingga kami juga harus menggunakan APD lengkap untuk saat ini. Nah, oke. Stefani dan juga Pram, saat ini ada 12 lagi yang masih harus dicari oleh tim evakuasi, dan kita melihat saat ini seperti apa perjuangan dari tim evakuasi. Yang cukup berbahaya di sini adalah ketika hujan tiba, Pram dan juga Stefani, ketika hujan tiba, apalagi bentuk tanah ini sudah banyak digemburkan di bagian atas untuk mencari korban, sehingga kalau hujan dengan intensitas tinggi ini akan kembali menggemburkan tanah dan dikhawatirkan akan ada longsor susulan. Dan tentunya ini tidak diharapkan oleh kita semua, karena memang jika longsor susulan ataupun jika ada tanah yang bergoyang seperti itu, ini akan susah untuk melakukan evakuasi lanjutan, Pram dan juga Stefani. Yang dinyatakan masih hilang dilakukan setiap harinya. Hingga pukul berapa pencarian korban yang dinyatakan masih hilang ini dilakukan setiap harinya, Wilson? Baik, Stefani, biasanya selalu dilakukan hingga pukul 16 waktu Indonesia Barat. Namun situasi ini situasional. Jika ternyata ada hujan tiba ataupun kemarin angin kencang, Stefani, melanda kawasan ini sekitar pukul 11.30 waktu Indonesia Barat, langsung dihentikan. Karena memang demi keamanan keselamatan tim evakuasi semuanya dihentikan, dan kemudian jika ternyata sudah kondisinya aman, barulah tim evakuasi ini kembali ke lapangan untuk tentunya menyelamatkan korban hilang akibat gempa dan juga longsor di kawasan ini. Kami juga 2 hari lalu sempat turun ke bawah untuk melihat situasinya. Saat itu memang hujan deras yang terjadi, akhirnya pun bunyi peluit ini, tanda bahaya ini dibunyikan, sehingga kami juga harus naik ke atas, dan itu sekitar pukul 2 waktu Indonesia Barat atau pukul 14 waktu Indonesia Barat. Artinya situasional melihat kondisi cuaca. Jika ternyata cuaca memang dari sore ini sudah jelek, maka akan dihentikan. Namun umumnya ini akan dihentikan pukul 16 waktu Indonesia Barat, karena memang jika gelap akan sulit untuk mencari jenazah, sehingga waktu dari pagi hingga siang hari ini digunakan seefektif mungkin, sehingga tidak hanya alat-alat ringan yang diturunkan, namun juga anjing K9 diturunkan, Stefani dan Pram. Tujuannya adalah ketika sudah menemukan permukaan dari reruntuhan bangunan ataupun perabot rumah warga, anjing K9 akan diturunkan untuk mengidentifikasi apakah memang di kawasan itu ini ada bau-bau yang tidak sedap. Nah, nanti anjing ini kemudian akan menggonggong dan juga mengeruk sedikit tanahnya. Artinya itu menjadi salah satu titik yang akan difokuskan oleh tim evakuasi gabungan untuk menggali tanah dan juga untuk menemukan jenazah yang hilang. Nah,
anjing canine memang tidak selalu berada di kawasan ini. Jika sudah menemukan satu titik, dia akan diistirahatkan terlebih dahulu, dan jika ternyata sudah ditemukan, dia akan bekerja kembali, Stefani dan juga Pram. Baik, Wilson Prubal langsung dari proses evakuasi di Desa Cijedil, Cigenang, Cianjur, Jawa Barat. Dan kami masih akan menanti informasi terbaru dari Anda.